Novel Cincin Perintah Kaisar Naga berlanjut lagi di episode ke-5183 hingga 5021. Selamat menikmati kisah novel ini. Cincin Perintah Kaisar Naga 5183 hingga 5201. Memanfaatkan kesempatan yang ada ini, Sentian keluar dari formasi hantu dan menyerbu ke arah Yu Wuxi. Yu Wuxi tidak terkejut saat melihat ini, tetapi gembira, bagus sekali. Badannya berkelebat dan menyatu dengan 9 bendera jiwa, berubah menjadi bayangan hitam besar dan menerkam ke arah Sentian. Kedua pria itu bertarung dalam sekejap, energi pedang emas dan bayangan hantu hitam saling terkait, dan setiap tabrakan meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Awan gelap bergulung-gulung di langit, kilat dan guntur menyambar, seakan-akan seluruh dunia gemetar karena perang ini. Penguasa Aula ketujuh, Huo Jingjing, Mo Qingyun, Hu Maxi dan yang lainnya bersembunyi di dalam aula, menyaksikan pertempuran yang mengguncang dunia di luar melalui jendela. Wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Sentian, bisakah dia menang? Gumam Huo Jingjing dalam hati, mengepalkan tangannya erat-erat. Penguasa Aula ketujuh menghela napas. Yu Wuxi adalah seorang pembudidaya di alam keabadian duniawi, dan kekuatannya tak terduga. Sungguh suatu keajaiban bahwa Sentian bisa bertahan sampai sekarang. Aku harap dia bisa menciptakan keajaiban yang lebih besar lagi. Mata Hu Maxi melebar karena gembira. Wah, hebat sekali. Ini pertarungan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Di medan perang, Sentian dan Yu Wuxi telah bertarung selama 300 ronde. Keduanya terluka dan aura mereka menjadi sedikit tidak teratur, tetapi tidak ada di antara mereka yang mendapat keuntungan. Dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang hebat dan kekuatan spiritual yang dahsyat, Sentian mampu menangkal serangan Yu Wuxi berkali-kali, dan bahkan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, sehingga menimbulkan masalah bagi Yu Wuxi. Yu Wuxi, mengandalkan kultivasinya di alam keabadian duniawi dan teknik dunia bawahnya yang aneh, terus menekan Sentian dan mengambil inisiatif di lapangan. Wah, kekuatanmu sungguh di luar dugaanku. Yu Wuxi terengah-engah, secerca kesungguhan terpancar di matanya, tapi bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang pengembaraan abadi alam tersebar keabadian, kamu tak mungkin menjadi lawanku. Ini jurus terakhirku, kalau kamu bisa menangkapnya, kamu akan hidup. Kalau tidak, maka kamu mati. Jurus pembunuh dunia bawah, dan semua jiwa kembali menjadi satu. Yu Wuxi menyatukan ke-9 bendera jiwa ke dalam badannya, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Kekuatan mengerikan berkumpul di dalam badannya, dan badannya perlahan-lahan menjadi transparan dan berubah menjadi bola jiwa raksasa. Celaka, jantung Sentian berdebar kencang. Ia bisa merasakan bola jiwa ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Begitu meledak, maka konsekuensinya akan menjadi tak terbayangkan. Hancurkan langit dan bumi. Sentian juga menggunakan kartu trufnya, yang ia pelajari dari Sekte Pedang. Cahaya terang memancar dari pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas berkumpul menjadi bayangan pedang raksasa, melayang di atas kepalanya. Serang, Yu Wuxi mengeluarkan raungan rendah, dan bola jiwa besar itu melesat ke arah Sentian dengan momentum untuk menghancurkan segalanya. Hancurkan. Pada saat yang sama, Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan bayangan pedang emas besar menebas bola jiwa seolah-olah menciptakan dunia. Bayangan pedang emas bertabrakan dengan bola jiwa, dan waktu seakan berhenti pada saat ini. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meletus. Seluruh kawasan jurang angin hitam lokasi Aula ketujuh berguncang, dan sebuah lubang besar robek di langit, memperlihatkan langit berbintang di luar. Aula ketujuh berguncang di bawah kekuatan ini dan hampir runtuh. Sentian terlempar ke belakang dan menghantam tembok aula ketujuh dengan keras, mengeluarkan seteguk darah, dan terengah-engah. Yu Wuxi pun terkejut hingga ketakutan setengah mati. Bola jiwa raksasa itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi asap hitam yang terbang ke kejauhan. Sentian, aku, Yu Wuxi, akan mengingat balas dendam hari ini. Aku pasti akan kembali suatu hari nanti dan mengubahmu dan aula ketujuh ini menjadi abu. Suara Yu Wuxi bergema di kejauhan, membawa serta kebencian dan keengganan yang tak berujung. Sentian melihat ke arah Yu Wuxi melarikan diri dan ingin mengejarnya, tetapi mendapati dirinya kelelahan. Matanya kemudian menggelap dan ia pun pingsan. Tuan Sen, Sentian, Huo Jingjing, Mo Qingyun,
Yun Wuya dan Hu Mahzi bergegas keluar dan membantu Sentian berdiri. Melihat wajah pucat Sentian dan darah di sudut mulutnya, semua orang merasa khawatir. Cepat, bawa Sentian ke ruang batu untuk menyembuhkan luhannya, kata penguasa aula ketujuh dengan nada mendesak. Dia baru saja pulih dari cederanya dan wilayahnya telah ditingkatkan, tetapi dia kembali terluka parah. Mereka benar-benar takut badan Sentian tidak akan sanggup menahannya dan akhirnya akan pingsan. Semua orang bergegas membawa Sentian ke dalam ruang batu. Penguasa aula ketujuh mengeluarkan pil bening dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut Sentian. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan obat yang lembut perlahan mengalir ke seluruh badan Sentian. Dan wajahnya perlahan-lahan kembali merona. Bagus, Sentian baik-baik saja sekarang. Huo Jingjing menangis kegirangan dan memegang tangan Sentian erat-erat. Mo Qingyun juga menghela napas lega, dengan sedikit kelegaan di matanya. Hu Mahzi menepuk dadanya dan berkata, aku sangat khawatir. Kupikir anak ini akan mati di sini. Tapi meski begitu, anak ini begitu kuat sampai-sampai dia mampu melawan seseorang dari alam keabadian duniawi secara imbang dan bahkan mengalahkannya. Dia benar-benar monster. Penguasa aula ketujuh menghela napas, meskipun Yu Wuxi telah melarikan diri, dia pasti tidak akan menyerah. Kali ini, aula ketujuh kita telah benar-benar menjalin perseteruan mematikan dengan aula Dao Iblis. Aku khawatir hari-hari mendatang tidak akan damai. Apa yang kamu takutkan? Hu Mahzi bertanya dengan acuh tak acuh, dengan Sentian di sini, kenapa kita harus takut pada aula Dao Iblis? Setelah anak ini pulih dari luhannya, kita akan langsung pergi ke aula Dao Iblis dan menghabisi mereka. Penguasa aula ketujuh tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa aula Dao Iblis mempunyai latar belakang yang dalam dan tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun Yu Wuxi dikalahkan kali ini, pasti ada keberadaan para master yang lebih kuat di aula Dao Iblis. Di dalam ruangan batu, semua orang diam-diam tinggal di sisi Sentian, menunggu dia bangun. Langit di luar berangsur-angsur cerah, dan matahari bersinar menembus awan, menerangi alun-alun yang hancur dan harapan di hati setiap orang. 3 hari kemudian, di ruang batu, ujung jari Sentian bergerak sedikit, dan kelopak matanya perlahan terbuka. Secercah gambaran kabur melintas di matanya, yang kemudian digantikan oleh kejelasan. Ia menopang badan bagian atasnya dan merasakan bahwa meskipun masih ada rasa sakit yang menusuk di meridiannya, sensasi robekan yang hampir menghancurkannya sebagian besar telah mereda. Meskipun kekuatan spiritual di dantiannya belum penuh, ia lebih padat daripada sebelum pertempuran. Meskipun pertempuran yang fatal itu memberinya luka serius, tekanan yang luar biasa juga memperdalam pemahamannya tentang makna pedang. Apakah kamu sudah bangun? Huo Jingjing telah berjaga di samping tempat tidur. Ketika melihatnya membuka mata, ia tiba-tiba berdiri. Matanya langsung memerah dan suaranya tercekat oleh isak tangis, bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa sakit di bagian badan manapun? Sentian mengangkat tangannya dan menekan bahunya. Ujung jarinya menyentuh tangannya yang agak dingin, lalu berkata lembut, tidak apa-apa, Jingjing. Mo Qingyun masuk dari luar, memegang semangkuk bubur spiritual di tangannya. Dan tatapannya jatuh ke wajahnya. Melihat warna darahnya telah stabil, ia berkata perlahan, penguasa aula ketujuh berkata bahwa kali ini kamu mengubah bencana menjadi berkah. Badanmu lebih kuat dari sebelumnya di bawah pengaruh obat dan kekuatan pedang. Hu Mahzi sedang menggigit rumput, berjongkok di sudut, dan tertawa, anak yang tangguh. Hantu tua Yu Wuxi hanyalah jiwa yang telah melarikan diri. Kurasa dia tidak berani tinggal di alam surgawi tingkat ketiga. Kemungkinan besar dia sudah pergi ke alam surgawi tingkat keempat. Sentian mengambil bubur spiritual itu dan meminumnya seteguk demi seteguk. Kekuatan spiritual yang hangat mengalir ke tenggorokannya dan menghangatkan badannya. Dia meletakkan mangkuknya, tatapan matanya menjadi gelap, kemanapun dia melarikan diri, aku akan mengejarnya. Sentian, Huo Jingjing cemas, kau baru saja pulih dari luhamu. Alam surgawi tingkat keempat 100 kali lebih berbahaya daripada alam surgawi tingkat ketiga. Sekalipun Yu Wuxi hanya memiliki sisa 1 jiwa, ia mungkin bisa menemukan kesempatan untuk pulih di alam surgawi tingkat keempat. Dan kamu? Aku tahu, Sentian menyela, tetapi nadanya sangat tegas, jika Yu Wuxi tidak mati, bukankah aku akan terluka sia-sia? Penguasa aula ketujuh masuk saat itu dan mendesah, tidak mudah mencapai alam surgawi tingkat keempat.
Berapa banyak pembudidaya di puncak alam dispersi kebadian yang berubah menjadi abu karena mereka tidak dapat bertahan dari kesengsaraan guntur dan tidak dapat mencapai alam surgawi tingkat keempat. Kamu baru berada di tingkat keenam dari alam dispersi kebadian. Aku khawatir kamu tidak akan mampu memicu kesengsaraan guntur dan mencapai alam surgawi tingkat. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Mata Sentian penuh dengan tekad. Dengan kekuatannya yang tampak, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memicu kesengsaraan guntur dan menerobos jalan menuju alam surgawi tingkat keempat. Sentian duduk bersila di alun-alun di luar aula ketujuh. Ia menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual di badannya mulai bersirkulasi dengan liar. Ia melepaskan kultivasi tingkat keenamnya di alam dispersi keabadian tanpa ragu, dan udara di sekitarnya diaduk oleh energi spiritual tersebut, menimbulkan suara gemerisik. Apa yang akan dilakukan Sentian? Huo Jingjing menatap Sentian di alun-alun dan bertanya dengan cemas. Wajah penguasa aula ketujuh tampak serius, dia akan secara paksa memicu kesengsaraan guntur dan menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur untuk menghancurkan jalan menuju alam surgawi tingkat keempat. Apa? Seru Huo Jingjing dan Mo Qingyun bersamaan. Memicu kesengsaraan guntur sudah sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, orang itu sendiri akan mati. Sentian sebenarnya ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur untuk menembus saluran di kehampaan. Dia hanya akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di langit, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah suram, awan gelap berkumpul, kilat menyambar di awan, dan tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh jurang angin hitam. Ini dia, kata penguasa aula ketujuh dengan suara berat. Duar, kilatan guntur ungu tebal muncul dari awan bagaikan seekor naga, menyambar Sentian dengan aura kehancuran. Sentian tiba-tiba membuka matanya, sorot mata yang tajam terpancar, kekuatan spiritual dalam badannya mengalir secara ekstrim, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah guntur. Energi pedang emas bertabrakan dengan guntur ungu, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan energi dahsyat menyebar ke segala arah. Sentian terkejut dan mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya menjadi lebih intens. Ayo, teriak Sentian dan bergegas menuju awan guntur di langit. Duar, duar, guntur datang silih berganti, sebagian bagaikan pedang tajam, sebagian bagaikan palu besar, dan sebagian bagaikan naga dewa, yang terus-menerus menyambar ke arah Sentian. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga, menghancurkan guntur menjadi berkeping-keping. Energi pedang emas menembus guntur, membentuk penghalang yang kokoh. Namun kekuatan kesengsaraan guntur menjadi semakin kuat, luha-luha mulai muncul di badan Sentian, dan darah menodai pakaiannya menjadi merah. Sentian, Huo Jingjing ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk segera bergegas menolong, namun dihentikan oleh penguasa aula ketujuh. Ini ujian yang harus dia lalui. Kita tidak bisa membantunya, kata penguasa aula ketujuh dengan suara berat, matanya penuh kekhawatiran. Di alun-alun, napas Sentian semakin tidak teratur, tetapi tatapan matanya semakin tajam. Dia dapat merasakan badannya sedang ditempa oleh guntur, menjadi semakin kuat, dan kekuatan spiritual dalam badannya terus-menerus dipadatkan dan dipadatkan. Sekarang saatnya, hati Sentian tergerak, dan dia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual di badannya ke dalam pedang pembunuh naga, dan menebasnya ke arah guntur emas yang paling tebal. Energi pedang emas dan guntur emas bertabrakan satu sama lain, memancarkan cahaya cemerlang, dan seluruh daratan jurang angin hitam diterangi oleh cahaya ini. Kres, dengan suara nyaring, pedang itu benar-benar memotong celah di antara awan guntur di langit, dan sebuah lorong menuju ruang tak dikenal perlahan terbuka di celah itu, memancarkan fluktuasi ruang yang kuat. Sentian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap energi yang dilepaskan oleh kesengsaraan guntur. Kekuatan spiritual dalam badannya pun terisi kembali, dan luha-luhanya pun sedikit pulih. Dia melompat maju dan tiba di depan jalan masuk. Sentian, Huo Jingjing dan Mo Qingyun bergegas mendekat, mata mereka penuh kengganan. Aku pergi, kata Sentian lembut sambil menatap mereka berdua. Pastikan untuk menjaga dirimu sendiri. Suara Huo Jingjing tercekat oleh isak tangis dan air mata menggenang di matanya. Mo Qingyun juga menatap Sentian, ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya berkata, kami akan menunggumu kembali. Sentian mengangguk, menatap mereka berdua dalam-dalam, lalu berbalik dan berkata kepada Hu Maxi, Master Hu, ayo pergi. Hu Maxi terkekeh dan berkata,
Baiklah, nak, ayo kita pergi ke alam surgawi tingkat keempat dan bersenang-senang. Sentian menatap Huo Jingjing dan Mo Qingyun sekali lagi, lalu berbalik dengan tegas, dan bergegas menuju lorong bersama Humasi. Aku pasti akan kembali untuk menemui kalian. Suara Sentian bergema di alun-alun. Melihat kedua sosok itu menghilang di lorong, Huo Jingjing tidak dapat lagi menahan air matanya. Mo Qingyun menepuk bahunya lembut, matanya penuh antisipasi. Dalam perjalanan itu, turbulensi spasial berkecamuk, terus-menerus berdampak pada badan Sentian dan Humasi. Keduanya mengedarkan kekuatan spiritual mereka, menahan dampak turbulensi spasial, dan terbang cepat ke ujung lain lorong. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya muncul di depan mereka. Mata Sentian berbinar, dia mempercepat langkahnya, dan bergegas keluar dari lorong bersama Humasi. Keduanya mendarat di tanah yang tidak dikenal dan menarik napas dalam-dalam. Udara perih di sini puluhan kali lebih pekat daripada alam surgawi tingkat ketiga. Langitnya biru kebiruan, dan pegunungan di kejauhan menjulang tinggi di antara awan. Beberapa monster kuat samar-samar terlihat mondar-mandir di antara pegunungan dan hutan. Sentian melihat sekelilingnya, sekilas keterkejutan tampak di matanya. Hukum langit dan bumi di alam surgawi tingkat keempat lebih sempurna daripada hukum di alam surgawi tingkat ketiga. Ada tekanan kuat di udara yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Tempat ini terasa sangat familiar. Humasi mendesah. Omong kosong, kamu awalnya adalah seorang kultivator alam surgawi tingkat ke-6. Kamu sebelumnya pernah naik secara bertahap dari alam surgawi tingkat keempat ke alam surgawi tingkat ke-6. Tentu saja kamu sudah familiar dengan itu. Sentian berkata tanpa berkata apa-apa. Setelah berkata demikian, Sentian tiba-tiba teringat bahwa Pendeta Tao Uji merupakan seorang abadi dari alam surgawi tingkat keempat, dan ia bertanya-tanya apakah ia bisa bertemu dengannya. Setelah bertahun-tahun, apa yang terjadi pada orang-orangku? Humasi mendesah pelan. Dia telah bereinkarnasi berkali-kali dan tidak tahu apa yang terjadi pada sukunya. Karena kamu sudah di alam surgawi tingkat keempat, kenapa kamu tidak pergi menemui orang-orangmu? Apa kamu ingat di mana mereka berada? Sentian bertanya. Sepertinya aku masih punya ingatan. Humasi mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Sentian juga ingin bertemu dengan suku Humasi, sehingga dia bisa mengetahui lebih banyak tentang situasi di alam surgawi tingkat keempat. Angin kencang di alam surgawi tingkat keempat beberapa kali lebih kencang daripada angin di alam surgawi tingkat ketiga. Ketika Sentian dan Humasi terbang di udara, jubah mereka berdesir. Hutan di bawah bergejolak. Sesekali, sesosok monster raksasa menjulurkan kepalanya, tetapi setelah merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari kedua orang itu, monster itu segera menyusut kembali. Seorang kultivator yang mampu terbang tinggi di alam surgawi tingkat keempat jelas bukan seseorang yang mampu diprovokasi. Seharusnya sudah dekat. Humasi memilih jenggot pendeknya, mengerutkan kening. Dulu, sukuku tinggal di 9 gunung yang saling terhubung. Bentuknya seperti naga yang sedang tidur, makanya dinamakan Gunung Jiupan. Tapi sepanjang perjalanan, yang kulihat hanyalah pegunungan terpencil. Aku bahkan tidak melihat barisan pegunungan yang cocok. Sentian mengikuti Humasi dan memandangi pegunungan di bawah. Kamu sudah bereinkarnasi beberapa kali, jadi wajar saja ingatanmu kabur. Mungkin karena perubahan medan, atau ada makhluk kuat yang menggunakan metode rahasia untuk menutupi jejaknya. Saat keduanya sedang mengobrol, angin yang mencurigakan tiba-tiba bertiup dari hutan lebat di bawah, dan 7 atau 8 serigala bersayap berdarah terbang ke angkasa, dengan bisa lengket menetes dari taring mereka. Jelas mereka dianggap oleh serigala-serigala itu sebagai mangsa. Masing-masing serigala ini memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-9 dari alam dispersi keabadian, dan mereka dianggap sebagai makhluk ganas di area luar alam surgawi tingkat keempat. Berisik sekali. Tatapan mata Sentian berubah sedikit dingin, pedang pembunuh naga mulai berdengung spontan, dan energi pedang emas menyapu. Engah, kemanapun energi pedang itu lewat, serigala berdarah itu terpotong-potong sebelum sempat berteriak. Darah yang berbau busuk itu tumpah ke hutan, menyebabkan keributan di hutan, tetapi tak ada monster yang berani menunjukkan kepalanya dengan mudah. Humasi mendecakkan bibirnya dan berkata, pedangmu semakin tajam saja. Dulu, aku. Berhentilah, bicara omong kosong. Sentian melambaikan tangannya cepat. Mari kita bicarakan tentang perbuatan muliamu setelah kita menemukan orang-orangmu.
Jika kita masih belum menemukan petunjuk setelah terbang sekian lama, kita harus mencari orang yang masih hidup untuk menanyakan arah. Keduanya terus bergerak maju dan menemui beberapa gelombang monster bodoh di jalan, yang semuanya dibunuh oleh Sentian dengan cara yang menggelegar. Energi yang terkandung dalam ramuan batin monster-monster ini jauh lebih murni daripada energi dari alam surgawi tingkat ketiga. Sentian mengumpulkan 7 atau 8 ramuan batin monster-monster ini, berniat menggunakannya untuk memurnikan pil di masa depan. Ketika matahari terbenam, langit diwarnai dengan cahaya yang luar biasa, menyelimuti awan dengan warna merah kemasan. Humasi tiba-tiba berhenti di udara, menatap lembah yang diselimuti kabut di depannya, alisnya berkerut, ada yang salah. Aliran energi spiritual di lembah ini sangat aneh, seolah-olah telah dirusiak oleh manusia. Sentian mengikuti pandangannya dan melihat bahwa lembah itu tampak biasa saja, dengan garis-garis samar beberapa puncak gunung terlihat samar-samar dalam kabut. Dia mengaktifkan mata Tianming, dan cahaya perak redup muncul di pupil matanya yang gelap, dan penglihatannya langsung menembus lapisan kabut. Memang ada yang aneh, kata Sentian dengan suara berat, kabut itu tidak terbentuk secara alami, melainkan sebuah formasi ilusi berskala besar, dan pusat formasi itu tersembunyi di bawah puncak utama di tengah lembah. Formasi itu tersusun dengan sangat halus. Jika kamu tidak sengaja menjelajahinya, ia akan dengan mudah membawamu ke tempat lain. Humasi tiba-tiba menjadi waspada, sudah kubilang. Pasti suku-suku itu menyembunyikan wilayah mereka dengan formasi ilusi. Cepat, hancurkan. Sentian menarik napas dalam-dalam dan menuangkan kekuatan spiritual di badannya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas mengembun pada bilahnya, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan. Dia tidak menyerang pusat formasi secara langsung, tetapi mengincar titik terlemah formasi ilusi dan menebasnya secara tiba-tiba. Hancurkan. Energi pedang yang tajam merobek langit dan menebas dengan ganas kabut yang tampaknya kosong. Terdengar suara dengungan yang teredam, dan kabut di seluruh lembah mulai berputar hebat, seperti permukaan danau yang dilempari batu, menimbulkan riak-riak energi melingkar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Formasi ilusi itu bergetar hebat, dan garis besar gunung yang awalnya kabur menjadi jelas. Namun saat melihat pemandangan itu dengan jelas, senyum di wajah Humasi langsung membeku, digantikan oleh ekspresi keheranan yang luar biasa. Memang ada 9 puncak yang bergelombang, dan bentuknya hampir persis sama dengan Gunung Jiupan dalam ingatannya. Namun, tidak ada jejak pemukiman manusia di puncak gunung. Sebaliknya, yang tersisa adalah istana-istana hitam pekat dengan tengkorak-tengkorak mengerikan dan totem kelelawar yang terpahat di puncaknya. Energi iblis yang pekat menyelimuti gunung bagai awan gelap, yang bertentangan dengan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Bukankah ini wilayah sukuku? Bagaimana mungkin? Suara Humasi bergetar, dan rasa sakit serta amarah terpancar di matanya. Itu pasti ras iblis. Gaya arsitektur ini adalah karya iblis. Mata Sentian terfokus. Ia bisa dengan jelas merasakan aura iblis yang terpancar dari istana-istana itu. Aura itu persis sama dengan aura para kultivator iblis yang ia temui di alam surgawi tingkat ketiga, hanya saja lebih murni dan lebih mendominasi. Tepat saat formasi ilusi itu hancur, aura dahsyat tiba-tiba meletus dari puncak di tengah 9 puncak tersebut. Terdengar suara tua dengan hawa dingin yang menusuk tulang, siapa orang bodoh yang berani masuk ke area terlarang istana iblis hitamku. Saat kata-kata itu terucap, sesosok berjubah hitam naik ke langit dari istana di puncak utama dan langsung muncul di hadapan mereka berdua. Itu adalah seorang lelaki tua berwajah kuyu, rongga mata cekung, pupil berwarna hijau tua yang aneh, dan kabut hitam samar menyelimutinya. Jelas sekali bahwa ia telah mencapai tingkat pertama alam keabadian duniawi. Lelaki tua itu melirik Humasi, dan ketika ia melihat aura manusia pada dirinya, tatapannya menunjukkan penghinaan yang tak terselubung. Beraninya manusia rendahan dari alam dispersi keabadian itu membuat onar di istana iblis hitamku. Sepertinya manusia di alam surgawi tingkat keempat semakin tidak toleran dalam beberapa tahun terakhir. Humasi sangat marah hingga seluruh badannya gemetar. Ia menunjuk lelaki tua itu dan berteriak, "Omong kosong. Ini Gunung Jiupan, milik keluarga Huku. Sejak kapan ini menjadi wilayah ras iblismu? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Beraninya kamu menyerbu tanah suci keluargaku." Keluarga Hu. Pria tua itu tertawa aneh seolah mendengar sesuatu yang lucu.
Aku sudah bertugas di sini selama 100 tahun, dan aku belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Gunung Jiupan ini sudah lama tak bertuan. Istana iblis hitam milikku telah menempatinya, jadi beraninya kamu, manusia rendahan, datang dan meminta penjelasan. Mencari kematian, Hu masih murka, dan kekuatan spiritual di badannya tiba-tiba meledak. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi sebelum reinkarnasi, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah telapak tangan raksasa berwarna oker tiba-tiba muncul, menghujani lelaki tua itu dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan membelah batu. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Pria tua itu menyeringai kejam, dan ia terlalu malas untuk menggunakan senjata ajaibnya. Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan energi iblis yang terkondensasi berubah menjadi cakar tajam, dengan mudah mencabik-cabik telapak tangan raksasa berwarna hitam itu. Segera setelah itu, cakar iblis itu terus mengerahkan kekuatannya dan menghantam dada Hu Maxi dengan keras. Engah, Hu Maxi terpukul keras dan menyemburkan darah. Badannya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh terguling-guling ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Master Hu, tatapan Sentian berubah dingin, dan dia langsung berdiri di depan Hu Maxi, mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah lelaki tua itu. Dasar pembudidaya iblis, beraninya kamu bersikap begitu lancang di hadapanku. Orang tua itu mengamati Sentian dari atas ke bawah, dan saat melihat Sentian sudah berada di alam dispersi keabadian tingkat ke-6, sorot matanya semakin menunjukkan penghinaan, ada lagi bocah jahil yang datang. Apa kamu pikir kamu bisa melewati alam surgawi tingkat ke-4 hanya dengan membunuh beberapa monster jahil? Kesenjangan antara makhluk abadi di alam keabadian duniawi dan makhluk abadi di alam dispersi keabadian berada di luar imajinasimu. Begitukah? Sentian mengangkat bibirnya dengan lengkungan dingin. Kalau begitu aku ingin mencoba, seberapa kuatkah tingkat pertama alam keabadian duniawi? Sebelum ia selesai berbicara, sosok Sentian telah menghilang. Pupil mata lelaki tua itu sedikit mengecil, dan ia merasakan niat membunuh yang dahsyat menghampirinya. Tanpa sadar ia menawarkan perisai hitam, yang diukir dengan jiwa-jiwa penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura suram. Dentang, pedang pembunuh naga itu bertabrakan dengan perisai hitam, menimbulkan suara benturan logam yang tajam. Lelaki tua itu hanya merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, dan lengannya sedikit mati rasa. Ia terkejut dan menyadari bahwa pembudidaya manusia tingkat 6 di alam dispersi keabadian di hadapannya jelas bukan orang biasa. Menarik sekali, pantas saja kamu begitu sombong. Pria tua itu menyeringai, tapi, hanya itu saja. Energi iblis dalam badannya melonjak liar, dan roh jahat pada perisai hitam itu tampak hidup, mengeluarkan teriakan melengking dan menerkam ke arah Sentian. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, retakan muncul di tanah, dan sulur-sulur setan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti ular berbisa dan melingkar ke arah Sentian. Itu hanya hal sepele. Sentian mendengus dingin, dan menggunakan mata tianmingnya secara maksimal, melihat lintasan serangan lelaki tua itu dengan jelas. Gerakan kakinya berubah, dan ia berpindah-pindah di antara tanaman merambat iblis dan roh-roh pendendam seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga melambai, energi pedang emas saling bersilangan dan mencabik-cabik semua roh jahat dan tanaman merambat iblis. Ini mustahil. Senyum di wajah lelaki tua itu membeku. Ia tak menyangka serangannya bahkan tak menyentuh ujung baju lawan. Tidak ada yang mustahil. Suara Sentian seakan datang dari dunia bawah. Kamu baru saja bilang ras manusia itu rendah. Kamu bilang jurang pemisah antara seorang manusia abadi alam keabadian duniawi, dan pengembara abadi alam dispersi keabadian tak terjembatani. Sekarang, akan kutunjukkan betapa konyolnya rasa superioritasmu itu di hadapanku. Begitu selesai berbicara, aura Sentian tiba-tiba melonjak, dan kultivasinya di alam dispersi keabadian tingkat ke-6 menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang itu, memancarkan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Hancurkan! Sentian mengeluarkan teriakan rendah, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah orang tua itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang ini mungkin tampak biasa saja,
tetapi mengandung kekuatan paling maskulin yang dan dahsyat untuk mematahkan ilusi, membunuh delusi, dan menghancurkan kejahatan. Ia adalah musuh bebuyutan para pembudidaya iblis dengan kekuatan yin. Lelaki tua itu merasakan kekuatan penghancur dan ketakutan setengah mati. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi mendapati dirinya seolah dikunci oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang emas semakin dekat, dan akhirnya terpantul di pupil matanya. Engah, disertai suara lirih seperti suara tahu yang diiris, kepala lelaki tua itu terangkat ke angkasa, dan darah mengucur deras dari lehernya, mewarnai langit menjadi merah. Kepalanya, yang dipenuhi rasa takut dan tidak percaya, berguling beberapa kali di udara, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, tak bernyawa sama sekali. Humasi memanjat keluar dari lubang yang dalam, menutupi dadanya, dan berjalan ke sisi Sentian. Ia melihat kepala yang tergeletak di tanah, lalu menatap para pembudidaya iblis yang ketakutan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Wah, kenapa kamu kejam sekali?" Sentian berkata dengan tenang, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Terutama bagi iblis-iblis seperti mereka yang sombong dan menganggap remeh nyawa manusia, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Humasi terdiam beberapa saat. Tingkat prestise Sentian benar-benar semakin tinggi. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan kemudian seorang pria parubaya muncul di depan Sentian dan Humasi. "Ras manusia, beraninya kamu membunuh ras iblisku." Pria parubaya itu menatap Sentian dan Humasi dengan dingin. "Ini dia satu lagi." Sentian terdiam. "Beraninya kalian berdua manusia bodoh memasuki negeri iblisku. Apa kalian mencari kematian?" Pria parubaya itu berkata dengan marah. "Master Hu, katakan padaku." Sentian menatap Humasi. Humasi menghampiri pria parubaya itu dan berkata, "Ini tanah keluarga Huku. Orang-orang di sini semuanya manusia, bukan iblis sepertimu." Pria parubaya itu menatap Humasi, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kentut." Mendengar hal itu, Humasi menjadi marah, "Kamu yang kentut." Saat suara itu jatuh, Humasi melompat. Wajah pria parubaya itu berubah dan dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Duar, dengan suara dentuman keras, Humasi terlempar, tetapi pria parubaya itu juga mundur puluhan langkah. "Aku tidak menyangka manusia kecil sepertimu punya kekuatan sebesar itu." Ekspresi pria parubaya itu menjadi serius. Humasi hampir mati karena marah. Jika dia tidak bereinkarnasi berkali-kali dan kekuatannya tidak berkurang drastis, dia pasti sudah membunuh pria iblis di depannya sejak lama. Pria parubaya itu melihat Humasi benar-benar mampu melawannya secara langsung, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh amarah. Ia mendengus dingin, dan energi iblis di sekitarnya melonjak, jelas bersiap untuk menyerang lagi. "Beraninya manusia biasa berkeliaran di wilayah suku iblisku. Kalau aku tidak menghancurkanmu sampai menjadi debu hari ini, aku tak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatiku." Sebelum dia selesai bicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah bola api iblis hitam pekat mengembun di telapak tangannya, dan dia menamparkan Humasi dengan keras. Wajah Humasi sedikit berubah. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatannya belum pulih, dan dia mungkin akan menderita kerugian besar jika melawannya secara langsung. Tepat ketika api iblis hendak menimpanya. "Berhenti!" Suara perempuan yang dingin tiba-tiba terdengar, lalu sesosok ramping muncul dari udara tipis di hadapan Humasi. Dengan lambaian tangan putihnya, bola api iblis itu langsung meleleh seperti es dan salju yang bertemu api. Wajah pria parubaya itu berubah drastis ketika melihat ini. Ia segera menarik tangannya dan mundur, memberi hormat dengan hormat penyihir. Sentian memusatkan pandangannya pada orang yang datang. Ia seorang perempuan bergaun hitam. Kulitnya seputih salju, alisnya seindah lukisan, tetapi matanya sedalam jurang dan mengandung sedikit rasa dingin. Dia memiliki aura yang terkendali, namun memberi orang perasaan yang tidak dapat dipahami. Tingkat ketiga alam keabadian duniawi. Sentian diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini mungkin jauh lebih kuat daripada pria tua itu. Wanita itu melirik pria parubaya itu dengan tenang dan berkata dengan nada dingin, "Siapa yang mengizinkanmu melakukannya tanpa izin?" Pria parubaya itu segera menundukkan kepalanya dan membela diri,
Penyihir, kedua manusia ini menerobos masuk ke istana iblis hitam dan membunuh orang-orang kami. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Memberi mereka pelajaran. Wanita itu mensibir. Kalau aku tidak datang tepat waktu, apa kamu akan membunuh mereka begitu saja? Dahi pria parubaya yang juga merupakan sosok jenderal iblis hitam dipenuhi keringat dingin dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Wanita itu mengabaikannya dan berbalik menatap Sentian dan Humahsi. Ia menatap mereka sejenak, lalu akhirnya berhenti pada Humahsi. Kamu bilang ini dulunya wilayah keluarga Humu. Humahsi memegangi dadanya dan menggertakkan giginya, lalu berkata, benar sekali. Gunung Jiupan dulunya adalah tempat tinggal sukuku selama beberapa generasi. Sejak kapan gunung ini menjadi wilayah kekuasaan klan iblismu? Wanita itu sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir, lalu sesaat kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, Istana Iblis Hitamku telah menempati tempat ini selama ratusan tahun, dan aku belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, mengapa orang-orangmu tidak ada di sini? Mendengar ini, Humahsi mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah sukuku sudah hancur? Humahsi telah pergi ke alam surgawi tingkat ke-6, dan telah bereinkarnasi berkali-kali sejak saat itu, dan ribuan tahun telah berlalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sukunya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan wanita ini, tampaknya sukunya telah dihancurkan sejak lama. Di alam surgawi ini, sebuah sekte atau keluarga bisa saja hancur dalam sekejap. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, cepat atau lambat yang lemah akan dimangsa. Wanita itu terkejut, lalu mengerti dan berkata, mungkin. Pria parubaya itu tak kuasa menahan diri untuk menyela dan berkata, penyihir, Gunung Jiupan awalnya adalah tanah tak bertuan. Mereka hanya mencari alasan untuk memprovokasi klan iblis kita. Apa kamu pikir ini wilayah mereka hanya karena mereka mengarang alasan sembarangan? Diam, teriak wanita itu dingin, dan pria parubaya itu tiba-tiba terdiam. Dia menatap Humahsi dan berkata dengan nada yang lebih lembut, namaku Yuyue, dan aku penyihir dari Istana Iblis Hitam. Jika apa yang kamu katakan benar, aku bisa mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tapi sebelum itu, kamu telah memasuki wilayah iblisku dan membunuh orang-orangku, jadi kamu harus memberikan penjelasan. Humahsi hendak membalas, tetapi Sentian melangkah maju dan berkata dengan tenang, kami tidak membunuh orang tanpa alasan. Orang-orang mulah yang berbicara kasar lebih dulu dan bahkan ingin merenggut nyawa kami. Kami hanya membela diri. Yuyue mengalihkan pandangannya ke Sentian, pandangan aneh terpancar di matanya. Dan siapakah kamu? Tanyanya. Sentian, kata Sentian dengan tenang. Yuyue mengangguk pelan dan hendak bertanya lagi, tetapi pria parubaya itu tak kuasa menahan diri dan berkata dengan marah, penyihir, kenapa repot-repot bicara dengan mereka? Kedua orang ini jelas-jelas ada di sini untuk memprovokasi kita, kenapa tidak tangkap saja mereka dan jadikan contoh? Sentian meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya pelajaran barusan tidak cukup. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Mata batin Yuyue menyusut, dan dia secara tidak sadar ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Engah, dengan kilatan cahaya pedang, lengan kanan lelaki parubaya itu terpotong di bahu, dan darah mengucur deras. Ah! Pria parubaya itu menjerit dan mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas. Pria parubaya itu menutupi lengannya yang berdarah dan patah, gemetar kesakitan, dan menatap Sentian dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang pembudidaya tingkat 6 di alam dispersi keabadian bisa melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang begitu mengerikan. Dia jelas telah mengaktifkan energi sihirnya untuk melindungi badannya, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat gerakan pedang lawan. Kamu berani menyakitiku. Suara lelaki parubaya itu serak, urat-urat di dahinya menyembul. Kamu memotong salah satu lenganku hari ini, perseteruan ini tak terdamaikan. Sentian menyimpan pedangnya dan berdiri, lalu berkata dengan dingin, kalau kamu tidak punya kekuatan, cara terbaik adalah diam. Kalau kamu berani bersuara lagi, lain kali bukan lenganmu yang akan dipenggal, melainkan kepalamu. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Pria parubaya itu tanpa sadar menutup mulutnya, tenggorokannya bergemuruh, dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia jelas bisa merasakan bahwa niat membunuh yang samar-samar dalam diri Sentian bukanlah lelucon.
Pada saat ini, Yuyue berbicara perlahan, suaranya sedingin batu giok, tetapi dengan kekuatan menembus yang aneh, mundur. Wajah lelaki parubaya itu berubah pucat dan biru, dan rasa sakit yang hebat di lengannya yang patah membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Namun, saat menghadapi perintah sang penyihir, dia akhirnya menggertakkan giginya, melotot ke arah Sentian dengan penuh kebencian, terhuyung mundur ke samping, menutupi luhuhannya dan mengalirkan energi sihirnya untuk menghentikan pendarahan. Yuyue kemudian mengalihkan pandangannya ke Sentian. Matanya berwarna ungu tua, seolah mengandung langit berbintang yang tak berujung. Ada rasa ingin tahu dan kesungguhan di matanya saat ia menatap Sentian. Ketika Sentian bergerak tadi, bahkan dia tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Dia hanya melihat kilatan cahaya keemasan, dan lengan pria parubaya itu jatuh ke tanah. Dia tahu, lelaki parubaya itu telah mencapai alam keabadian duniawi tingkat kedua, dan dianggap sebagai petarung terhebat bahkan di Istana Iblis Hitam. Kamu baru berada di tingkat ke-6 alam dispersi keabadian, tapi kamu punya kekuatan tempur yang luar biasa. Aku agak terkejut. Yuyue sedikit membuka bibir merahnya, dan nadanya tak bisa menunjukkan apakah ia senang atau marah. Itu biasa saja, aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Sentian dengan rendah hati. Namun di mata Yuyue, kerendahan hati ini hanyalah sebuah pamer. Hu masih menyaksikan dari samping dengan takjub. Tadinya ia berpikir betapa hebatnya Sentian membunuh seorang lelaki tua tingkat pertama di alam keabadian duniawi, tetapi ia tidak menyangka bahwa menghadapi seorang pembudidaya iblis tingkat kedua alam keabadian duniawi, Sentian benar-benar bisa mematahkan lengan pembudidaya itu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia diam-diam menarik lengan baju Sentian dan berbisik, penyihir ini sepertinya sulit dihadapi. Haruskah kita berhenti selagi masih unggul? Sentian tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya melirik ke sekeliling. Saat Yuyue muncul tadi, fluktuasi spasialnya sangat kuat. Jelas sekali bahwa ia telah menguasai beberapa teknik rahasia spasial tingkat tinggi. Dan dari kedalaman Gunung Jiupan, terpancar aura samar yang tak lebih lemah dari Yuyue. Jelaslah bahwa Istana Iblis Hitam jauh lebih kuat daripada yang terlihat saat ini. Yuyue merenung sejenak dan berkata, mungkin ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa ikut aku kembali ke Istana Iblis Hitam dan aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah keluarga Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, aku, Istana Iblis Hitam, akan memberimu penjelasan. Hu Mahzi dan Sentian saling memandang dan mengangguk. Baiklah, kami akan pergi bersamamu, kata Hu Mahzi. Yuyue tersenyum kecil, berbalik dan berjalan menuju pegunungan. Mengikuti Yuyue jauh ke dalam Gunung Jiupan, Sentian dan Hu Mahzi segera tiba di depan sebuah istana hitam yang menjulang tinggi. Istana itu seluruhnya terbuat dari obsidian dan memancarkan aura dingin. Energi iblis menyelimuti sekelilingnya, dan ratapan melengking samar-samar terdengar, seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalamnya. Apakah ini Istana Iblis Hitam? Hu Mahzi mengerutkan kening dan berkata, tempat tinggal sukuku saat itu tidak begitu suram. Yuyue berkata dengan tenang, metode kultivasi ras iblis berbeda dengan ras manusia, jadi lingkungannya pun secara alami berbeda. Dia melambaikan tangannya, gerbang istana perlahan terbuka, dan aura iblis yang kuat menyerbu ke arahnya. Ekspresi Sentian tetap tidak berubah, tetapi Hu masih tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Pada saat ini, tiba-tiba 4 pembudidaya iblis yang memegang tombak dan mengenakan baju besi hitam bergegas keluar dari istana. Terlebih lagi, jaring hitam besar langsung menutupi Sentian dan Hu Mahzi. Hu Mahzi terkejut, sementara Sentian mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wajah Yuyue juga berubah sangat buruk. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat seorang lelaki tua perlahan menaiki tangga batu aula, dan di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang pria parubaya dengan lengan patah. 2 manusia kecil berani. Pria parubaya itu menatap Sentian dan Hu Mahzi dengan sarkasme. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya keemasan menyambar dan kepala pria parubaya itu melayang. Jaring hitam yang menyelimuti Sentian dan yang lainnya telah hancur pada suatu titik, dan Sentian, yang memegang pedang pembunuh naga, berkata dengan suara dingin, aku paling benci orang yang bersikap licik di hadapanku. Orang tua itu menyaksikan kepala pria parubaya itu menggelinding ke tanah. Darah panas muncrat ke jubah hitamnya, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi udara.
Lancang, orang tua itu meraung dengan marah. Suaranya seperti guntur yang meledak di depan istana, dan energi iblis di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Langit yang awalnya suram tampak ternoda tinta, dan angin kencang meniup kerikil, bahkan udara menjadi lengket dan dingin. Cahaya merah yang mengerikan keluar dari rongga matanya yang dalam, dan dia menatap Sentian seolah ingin memakannya hidup-hidup. Istana iblis hitam tidak akan pernah membiarkan anak muda sepertimu menjadi liar. Pria tua itu memegang tongkat tulang berwarna hijau tua di tangannya, dengan kristal merah darah yang berdenyut di atasnya. Tangkap orang gila ini dan potong-potong dia. Saat kata-katanya diucapkan, keempat pembudidaya iblis berbaju besi hitam yang memegang tombak meraung serempak. Aura seorang seroang manusia abadi, alam keabadian duniawi, tingkat pertama menyeruak keluar dari badannya, ujung senjatanya memancarkan cahaya dingin saat dia menikam Sentian dengan ganas. Gerakan mereka sangat serasi, dan bayangan senjata mereka terjalin menjadi jaring pembunuh yang tak tertembus. Mereka jelas merupakan sekelompok regu pembunuh yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Humasi tanpa sadar meraih beberapa jimat, jantungnya berdebar kencang. Aura keempat prajurit ini bahkan lebih kuat daripada lelaki tua yang terbunuh sebelumnya. Ketika mereka berempat bergabung, bahkan seorang pembudidaya tingkat kedua alam keabadian duniawi pun harus menghindari mereka untuk sementara waktu. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Sentian. Tepat saat ujung tombak hendak menyentuh kerahnya, dia bergerak. Tak ada momentum yang mengguncang bumi, bahkan tak ada gerakan yang nyata, hanya cahaya pedang keemasan yang cemerlang bagaikan fajar, menyambar langit dan bumi yang redup. Engah, 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 engah. Keempat bunyi itu nyaris berkesinambungan, setajam suara memotong tahu. Humasi bahkan tidak bisa melihat bagaimana Sentian menghunus pedangnya, ia hanya melihat kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Detik berikutnya, kepala keempat pembudidaya iblis berbaju besi hitam itu jatuh ke tanah bagaikan buah masak, dan darah menyembur keluar dari dada mereka bagaikan 4 air mancur, mewarnai anak tangga batu giok putih di depan istana menjadi merah. 4 mahia tanpa kepala bergerak dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Tombak di tangan mereka mengeluarkan suara berdenting, yang sangat keras di tengah alun-alun yang sunyi. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Tangan lelaki tua yang memegang tongkat tulang itu membeku di udara. Kemarahan di wajahnya berubah menjadi keheranan yang tak dapat dipercaya. Keempat prajurit itu adalah orang-orang kepercayaannya yang telah mengikutinya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka telah mencapai kesempurnaan dan mereka mampu menghadapi musuh bahkan di tingkat kedua alam keabadian duniawi. Tapi sekarang, mereka mati tanpa menyentuh ujung pakaian lawan mereka. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas dari arah mana pedang Sentian datang. Sentian perlahan menyimpan pedangnya, dan noda darah di pedang pembunuh naga langsung menghilang, kembali ke penampilannya yang purba dan tanpa hiasan. Dia mengangkat matanya untuk menatap lelaki tua itu. Tatapannya setenang kolam dingin tanpa dasar, dan tidak ada emosi dalam suaranya. Aku sangat marah. 4 kata sederhana ini membuat lelaki tua itu merasa kedinginan, seolah-olah ia sedang ditatap oleh ular berbisa. Sejak aku menginjakkan kaki di Gunung Jiupan, selalu saja ada orang yang mencoba mencari masalah denganku. Sentian berjalan mendekati lelaki tua itu selangkah demi selangkah. Setiap kali melangkah, tanah bergetar pelan, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Aku baru saja memotong lengannya sebagai peringatan. Aku membunuhnya sekarang karena dia tidak belajar dari kesalahannya. Dia berhenti, hanya berjarak 10 langkah dari lelaki tua itu, dan pandangannya tertuju pada wajah keriput lelaki tua itu. Kamu punya 2 pilihan sekarang, berdiri diam, atau kepala berikutnya akan menjadi milikmu. Tenggorokan lelaki tua itu berguling, dan jari-jarinya yang memegang tongkat tulang berubah putih karena kekuatan itu. Dia telah hidup selama hampir 1000 tahun. Badai dan ombak macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun dia belum pernah merasakan ketakutan seperti sekarang ini. Tatapan mata Sentian begitu tenang seolah-olah ia sedang menyatakan fakta yang sudah pasti. Niat membunuh yang tersembunyi di balik ketenangan ini jauh lebih mengerikan daripada raungan histeris apapun. Terutama 2 pedang tadi, mereka lebih cepat dari yang dapat dia bayangkan. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya tingkat 6 di alam dispersi keabadian memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan curiga bahwa dirinya terkena mantra sihir.
Pembudidaya manusia di depannya mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya. Kemarahan di mata lelaki tua itu perlahan tergantikan oleh rasa takut. Tongkat tulang yang dipegangnya erat-erat perlahan jatuh, dan energi iblis yang menggelora di badannya pun sedikit mereda. Ia tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pemuda di hadapannya. Jika ia melawan secara langsung, ia akan berakhir seperti kelima pria tadi. Pada saat ini, suara Yuyue terdengar dengan kemarahan dingin. "Penatua hantu, apa yang kamu lakukan?" Ia melangkah maju, mata ungunya menatap lelaki tua itu, memancarkan aura tak senang. "Sudah kubilang mereka adalah tamu yang kuundang ke istana iblis. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang mereka?" Dan mengerahkan pengawal iblis hitam. Keempat pembudidaya berbaju zirah hitam itu tak lain adalah pengawal iblis hitam yang bertugas menjaga area inti istana iblis hitam. Mereka menerima perintah langsung dari Dewan Tetua, dan bahkan penyihir seperti dirinya pun tak bisa memobilisasi mereka sesuka hati. Tindakan tetua hantu itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Tetua hantu berbalik, ketakutan di wajahnya langsung tergantikan amarah. Ia menunjuk Yuyue, suaranya bergetar karena kemarahan. "Tamu. Yuyue, jangan lupakan identitasmu. Kamu adalah penyihir istana iblis hitam, calon penguasa ras iblis. Bagaimana bisa kamu memperlakukan dua pembudidaya manusia sebagai tamu? Kedua manusia ini membunuh murid-murid istana iblisku dan menghancurkan martabat istana iblisku. Bukan saja kamu tidak membalaskan dendam mereka, tetapi kamu juga ingin membawa mereka ke istana. Apakah kamu layak menjadi leluhur istana iblis? Di mana pengawal iblis hitam?" Setelah mendengar teriakan keras dari tetua hantu, puluhan pengawal iblis hitam bergegas keluar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah pengawal iblis hitam yang baru saja dipanggil dan berteriak, "Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Habisi kedua manusia ini. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab penuh." Para pengawal iblis hitam yang berhamburan keluar dari kedua sisi istana segera mengepalkan senjata mereka dan melirik bola bali antara Yuyue dan tetua hantu. Ada puluhan dari mereka, semuanya memiliki aura yang kuat, termasuk beberapa master alam keabadian duniawi tingkat kedua. Mereka membentuk beberapa kelompok pembudidaya hitam dan mengepung Sentian dan Humasi, menciptakan situasi yang menegangkan. "Kalian semua mundur!" Yuyue berteriak dingin, tatapan tegas terpancar di mata ungunya. "Aku adalah penyihir istana iblis hitam, bukan giliranmu untuk memberi perintah di sini." Namun, para pengawal iblis hitam itu tampaknya tidak mendengar kata-katanya. Mereka masih menatap Sentian dan Humasi, dengan tangan di atas senjata, siap menyerang kapan saja. Sesekali mereka melirik ke arah tetua hantu, jelas-jelas menunggu perintah selanjutnya. Wajah Yuyue berubah sangat jelek dalam sekejap, dan tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa tetua hantu memiliki prestise yang tinggi di istana iblis, dan dia juga tahu bahwa para tetua selalu tidak puas dengannya sebagai penyihir muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan berani menentang perintahnya di depan umum. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba terkekeh dan menatap Yuyue dengan tatapan jenaka. Sepertinya posisi penyihir Yuyue di istana iblis hitam ini tidak terlalu kuat. Kata-kata ini bagai jarum yang menusuk titik vital Yuyue. Wajahnya berubah dari putih menjadi biru, lalu biru menjadi ungu. Tatapan yang ia berikan pada Sentian dipenuhi emosi yang kompleks, termasuk amarah, malu, dan sedikit ketidakberdayaan yang nyaris tak terlihat. Melihat ini, tetua hantu menunjukkan senyum puas di wajahnya. "Kamu dengar itu? Bahkan orang luar pun tahu bahwa kamu tidak layak memimpin istana iblis hitam." Ia menoleh ke arah Sentian, nadanya mengandung sedikit kesombongan yang membenarkan diri sendiri. "Wah, kamu sudah membunuh begitu banyak anak buahku, apa kamu takut sekarang? Asalkan kamu menyerah dengan patuh, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Itu karena Sentian telah berpindah dari titik diamnya. Kali ini, kecepatan Sentian lebih cepat dari sebelumnya. Hanya bayangan sisa yang melintas, hampir melampaui batas yang bisa ditangkap mata telanjang. Sang tetua hantu bahkan tidak punya waktu untuk mengalirkan energi sihir untuk melindungi badannya, apalagi mengayunkan tongkat tulang di tangannya. Ia merasakan sakit yang menyayat hati di lengan kanannya. "Ah!" Teriakan melengking itu bergema di langit, bahkan lebih menyedihkan daripada teriakan pria paruh baya sebelumnya. Tetua hantu menunduk dan melihat lengan kanannya terpotong di bahu. Darah hijau tua menyembur keluar dan memercik ke tanah.
Tongkat tulang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun terjatuh ke tanah dengan bunyi berdentang, dan kristal merah darah di atas tongkat itu berkedip beberapa kali lalu meredup. "Kamu," sang tetua hantu menutupi lengannya yang patah, gemetar kesakitan, dan menatap Sentian dengan mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia sungguh tidak bisa memahaminya. Sentian jelas berjarak 10 langkah, bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di depannya. Dan dia bertindak begitu cepat. Sentian menginjak tongkat tulang itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Ia menatap dingin ke arah tetua hantu itu. "Aku tidak ingin mengulangi apa yang baru saja kukatakan untuk ketiga kalinya." Tetua hantu terhuyung mundur berulang kali, lalu berdiri diam setelah mundur lebih dari 10 langkah. Ia menatap ke arah Sentian seolah-olah melihat hantu. Ia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang tak terselubung dalam diri Sentian. Jika ia berani mengatakan sepatah kata pun lagi, kepalanya akan jatuh ke tanah sedetik kemudian. Para pengawal iblis hitam yang mengelilinginya benar-benar tercengang. Tetua hantu adalah sosok yang kuat di kelompok para tetua. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam keabadian duniawi. Ia dianggap sebagai master top di seluruh istana iblis hitam. Tapi sekarang, lengannya benar-benar dipotong oleh seorang pembudidaya manusia di alam dispersi keabadian tingkat ke-6. Ini benar-benar menjungkir balikkan kognisi mereka. Menatap mata Sentian yang dingin, mereka merasakan tekanan yang menyesakkan di udara. Semua pengawal iblis hitam tanpa sadar mengambil langkah mundur dan memberi jalan. Baru saja ketika tetua hantu memberi perintah, mereka masih merasa bahwa mereka sudah pasti menang, tetapi sekarang, mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, menjauhlah dari sosok jahat ini. Bahkan tetua hantu pun tidak sebanding dengan mereka. Jadi bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka pergi ke sana? Dalam sekejap, adegan yang awalnya menegangkan berubah menjadi aneh. Formasi yang dibentuk oleh ratusan pengawal iblis hitam secara otomatis terpisah menjadi sebuah lorong. Tak seorang pun berani melangkah maju, bahkan untuk menatap mata Sentian. Yuyue menatap pemandangan di depannya, awalnya tertegun, lalu sebuah cahaya kompleks terpancar di matanya. Dia tidak menyangka kalau Sentian akan tiba-tiba menyerang tetua hantu, dan dia tidak menyangka kalau kekuatan Sentian begitu kuat. Tetapi bagaimanapun, kebuntuan saat ini telah dipatahkan. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak hatinya, menatap dingin ke arah pengawal iblis hitam yang terdiam, lalu menatap ke arah tetua hantu yang berwajah pucat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kalian tidak pergi sekarang?" Bibir tetua hantu bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakannya. Dia melotot ke arah Sentian dengan penuh kebencian, menutupi lengannya yang patah, dan meninggalkan alun-alun dalam keadaan malu dengan bantuan beberapa orang kepercayaannya. Melihat hal itu, para pengawal iblis hitam pun menundukkan kepala dan diam-diam mundur ke kedua sisi istana, tidak berani melakukan gerakan apapun lagi. Alun-alun akhirnya kembali tenang, hanya mahiat-mahiat dan bercak darah di tanah yang diam-diam menceritakan tragedi yang baru saja terjadi. Yuyue berjalan mendekati Sentian, dengan emosi campur aduk di mata ungunya, "Terima kasih." Meskipun dia sebenarnya tidak menyukai sindiran Sentian tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan Sentianlah yang membantunya keluar dari kesulitan. Jika kejadian ini terungkap hari ini, harga dirinya sebagai seorang penyihir akan hilang. Sentian mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh, "Aku hanya tidak ingin ada orang yang menggangguku sepanjang waktu." Ia menoleh ke arah Humasi dan mendapati pria itu menatapnya kosong dengan mulut ternganga. Ia tak bisa menahan senyum dan berkata, "Ayo pergi. Bukankah kita akan menyelidiki keluarga Humu?" Humasi akhirnya sadar kembali, menelan ludah, dan segera mengikuti langkah Sentian. Yuyue menatap punggung kedua orang itu, matanya berkedip beberapa kali, dan dia bergegas mengikuti mereka. Menyeberangi alun-alun yang luas, ketiganya memasuki istana hitam yang menjulang tinggi. Bagian dalam istana bahkan lebih megah daripada yang terlihat dari luar. Kubahnya setinggi puluhan kaki, diukir dengan pola-pola magis yang mengerikan, dan memancarkan cahaya fluoresensi redup. Di kedua sisi berdiri pilar-pilar batu hitam besar, dengan patung-patung naga yang tampak hidup melilit pilar-pilar itu, seolah-olah mereka akan hidup kapan saja. Di ujung aula terdapat singgasana tinggi, diukir dari sepotong batu obsidian utuh dan bertahtakan permata yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan suasana mewah dan dingin.
Yuyue meminta Sentian dan Hu Maxi untuk duduk di kursi batu di kedua sisi aula, lalu bertepuk tangan. Tak lama kemudian, dua wanita iblis berpakaian pelayan masuk membawa teh. Mereka menundukkan kepala, meletakkan cangkir teh di atas meja batu di depan mereka bertiga, lalu bergegas mundur, tak berani menatap Sentian dari awal hingga akhir. Tunggu sebentar, aku sudah meminta seseorang untuk mencari buku-buku purba di Istana Iblis Hitam. Yuyue mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sejarah Gunung Jiupan mungkin tercatat dalam buku-buku purba Istana Iblis Hitam. Sentian mengambil cangkir teh, mengamah teh hijau tua di dalamnya, mengerutkan kening sedikit, lalu tidak meminumnya. Teh ini mengeluarkan sedikit bau amis dan jelas tidak disiapkan untuk manusia. Hu Maxi juga meniru Sentian, hanya memegang cangkir teh, tetapi melihat sekeliling aula dengan emosi yang rumit di matanya. Dulunya tanah leluhur keluarga Hu-nya, kini telah menjadi istana para iblis. Segalanya telah berubah, dan orang-orangnya pun telah berubah, yang membuatnya merasa sangat tersentuh. Aula itu hening sejenak, hanya cahaya neon yang dipancarkan oleh pola ajaib di kubah yang sesekali berkedip dan memantul di wajah ketiga orang itu. Dan suasana terasa agak samar. Sentian memejamkan matanya, tampak beristirahat. Tetapi sebenarnya dia diam-diam mengoperasikan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi seluruh istana. Istana Iblis Hitam ini bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Struktur internalnya rumit, dan samar-samar ia bisa merasakan puluhan aura kuat, beberapa di antaranya sekuat Yuyue atau bahkan lebih kuat darinya. Tampaknya kedalaman air di Istana Iblis Hitam jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Setelah waktu yang tadi ketahui, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk dengan cepat, memegang sebuah buku purba yang menguning. Ia berjalan di depan Yuyue dan membungkuk, "Penyihir, aku telah memeriksa semua catatan tentang Gunung Jiupan dan menemukan beberapa informasi tentang keluarga Hu." Hu Maxi tiba-tiba berdiri dan menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat. "Bagaimana? Apakah ada catatannya? Apa yang terjadi dengan keluarga Huku?" Pria tua itu melirik Hu Maxi, lalu ke arah Yuyue. Melihat Yuyue mengangguk, ia perlahan berkata, "Menurut catatan purba, memang ada keluarga Hu yang tinggal di Gunung Jiupan. Mereka adalah keluarga jimat yang terkenal di alam surgawi tingkat keempat pada masa itu. Ada beberapa ahli jimat dalam keluarga tersebut. Di masa kejayaan mereka, bahkan ada seorang kultivator tingkat 4 di alam keabadian duniawi." "Apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Hu Maxi. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Pria tua itu mendesah dan melanjutkan, "Sekitar 2800 tahun yang lalu, keluarga Hu tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak dikenal. Seluruh pegunungan rata dengan tanah, dan hampir semua murid keluarga itu musnah. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menghilang sejak saat itu. Mengenai siapa para penyerangnya, tidak ada catatan rinci dalam kitab-kitab purba. Hanya disebutkan bahwa mereka adalah sekelompok pria kuat berpakaian hitam, dan metode mereka sangat kejam." "Apa katamu?" Hu Maxi terhuyung mundur seolah tersambar petir, wajahnya pucat pasi. "Keluarga Hu dimusnahkan, keluarga Huku dibasmi." Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan, tangannya terkepal erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, darah menetes dari jari-jarinya. Meskipun ia telah siap secara mental, ia masih belum bisa menerima berita itu ketika mendengarnya secara langsung. Sentian menepuk bahu Hu Maxi, mengisyaratkannya untuk tenang, lalu menatap lelaki tua itu. "Apakah buku purba itu mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu memiliki karakteristik khusus? Atau keahlian khusus apa yang mereka gunakan?" Lelaki tua itu menggelengkan kepala dan berkata, "Catatannya sangat singkat. Mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu sangat kuat, kejam, dan tindakan mereka sangat rahasia. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun setelahnya. Pada saat itu, semua kekuatan utama di alam surgawi tingkat keempat juga menyelidiki masalah ini, tetapi tidak berhasil." Sentian sedikit mengernyit dan berpikir keras. Pasukan tak dikenal, pria berbaju hitam, balas dendam atas genosida. Tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui tersembunyi di balik ini. Yuyue menatap Hu Maxi yang tampak kesakitan, lalu menatap Sentian yang termenung, dan berkata dengan lembut, "Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Gunung Jiupan memang tanah leluhur keluarga Humu." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Dalam hal ini, sesuai janji sebelumnya, aku, Istana Iblis Hitam, bersedia memberikan penjelasan kepada keluarga Humu."
Jika kamu ingin membangun kembali keluarga Hu, aku dapat mengalokasikan sebagian wilayah itu untukmu. Jika kamu ingin menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan klan, Istana Iblis Hitamku juga bisa membantu. Hu masih mengangkat kepalanya, matanya merah, dan berkata dengan suara serak, aku hanya ingin tahu siapa yang menghabisi keluarga Huku saat itu. Aku, Hu masih, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kebencian yang kuat yang bergema di aula kosong, membuat orang-orang menoleh ke samping. Yuyue tersenyum tipis, tapi apa yang kukatakan mengharuskanmu untuk membantuku. Ada apa? Tatapan Yuyue tajam, bantu aku mengambil sesuatu. Jauh di dalam Gunung Jiupan, ada peninggalan purba bernama Jurang Pemakaman Iblis. Di antara harta karun itu ada yang sangat penting bagi klan iblisku, namun di sana ada banyak sekali larangan, sehingga menyulitkan anggota klanku untuk masuk. Jika kamu dapat membantuku mendapatkannya, aku tidak hanya akan mengembalikan wilayah itu kepadamu, tetapi aku juga dapat menyetujui satu syarat lagi darimu. Hu masih mengerutkan kening dan menatap Sentian. Sentian berkata dengan tenang, Jurang Pemakaman Iblis. Kedengarannya seperti tempat yang buruk. Yuyue terkekeh, bagi orang lain, ini mungkin jalan buntu, tapi bagimu, ini mungkin kesempatan. Sentian dan Hu masih saling memandang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Sentian mengetuk pelan meja batu itu dengan ujung jarinya, matanya menatap wajah Yuyue sambil tersenyum tipis. Penyihir ini tampaknya jujur, tetapi sebenarnya, setiap kata yang diucapkannya penuh perhitungan. Jika Jurang Pemakaman Iblis semudah itu dimasuki, mengapa para iblis tidak berhasil begitu lama? Penyihir Yuyue pandai memilih orang. Sentian tiba-tiba terkekeh, apakah kamu yakin kita bisa masuk? Yuyue meletakkan cangkir tehnya, tatapan aneh melintas di matanya. Yuyue telah melihat apa yang dilakukan rekan Daois Sen, dan Gunung Jiupan adalah tanah leluhur keluarga Hu. Saudara Hu mungkin memiliki jejak peninggalan leluhurnya, yang cukup untuk menghindari batasan eksternal. Hu masih mengepalkan tinjunya, pikirannya kini dipenuhi kebenaran tentang genosida. Selama ia bisa menemukan petunjuk, ia tak hanya akan menembus Jurang Pemakaman Iblis, tetapi juga akan berani menghadapi Gunung Pedang dan Lautan Api. Sentian, aku sudah berjanji padanya. Sentian melirik Hu masih, dan melihat tatapannya yang tegas, ia berhenti ragu dan berkata, tentu. Tapi kita butuh peta Jurang Pemakaman Iblis, dan semua catatan klanmu tentangnya. Selain itu, jika kami menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi selama proses berlangsung, kami dapat mundur kapan saja, dan kamu tidak dapat memaksa kami. Itu wajar. Yuyue segera meminta seseorang untuk mengambil gulungan peta kulit binatang dan beberapa buku tipis. Peta ini menandai perkiraan jangkauan Jurang Pemakaman Iblis, tetapi batasan di dalamnya bervariasi, dan kamu masih perlu menjelajahi situasi spesifiknya sendiri. Buku-buku ini adalah catatan-catatan yang tersebar yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan mungkin berguna. Sentian mengambil peta itu dan membukanya. Ia melihat medan Gunung Jiupan digariskan dengan tinta merah tua. Jauh di dalam peta, terdapat area yang diselimuti kabut hitam, dengan tulisan Jurang Pemakaman Iblis terukir di atasnya. Ada juga beberapa simbol aneh yang digambar di sebelahnya, seperti semacam peringatan. Tulisan tangan di buklet itu berantakan, dan sebagian besar isinya adalah catatan tentang konsentrasi energi iblis dan distribusi binatang iblis. Satu halaman menyebutkan bahwa ada sisa-sisa jiwa iblis purba di dasar jurang, yang pandai mengendalikan pikiran manusia, yang membuatnya sedikit mengernyit. Kapan kita berangkat? Hu masih tak dapat menahan diri lagi. 3 hari lagi. Sentian menyimpan peta itu, kita perlu membuat beberapa persiapan. Yuyue tidak keberatan dengan hal ini. Ia mengatur akomodasi untuknya dan mengirim 2 pembudidaya iblis untuk bersiaga kapan saja, yang sebenarnya untuk pengawasan. Setelah kembali ke kediamannya, Hu masih segera mengunci diri di kamar dan berulang kali membolak-balik buklet, mencoba menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan keluarga Hu. Sentian berdiri sendirian di dekat jendela, memandangi Gunung Jiupan di kejauhan yang diselimuti energi iblis. Indra spiritualnya diam-diam menyebar, memilah-milah situasinya saat ini. Air di Istana Iblis Hitam terlalu dalam, dan aura para ahli tersembunyi itu jelas bukan aura orang biasa. Yuyue berani membiarkan mereka pergi ke Jurang Pemakaman Iblis, mungkin bukan hanya demi harta karun,
tetapi mungkin juga ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan membiarkan mereka memuji bahaya sebenarnya di dasar jurang. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak punya jalan keluar. Hu masih membutuhkan kebenaran, dan Sentian sendiri agak tertarik pada apa yang disebut kesempatan. 3 hari kemudian, di pagi hari, Sentian dan Hu masih bertemu Yuyue di gerbang Istana Iblis Hitam. Yuyue masih berpakaian ungu, diikuti oleh 10 pembudidaya iblis dengan aura kental, masing-masing membawa bungkusan hitam. Ini adalah sumber daya dan ramuan yang telah disiapkan untukmu. Meskipun tidak berkualitas tinggi, itu cukup untuk mengatasi erosi oleh energi iblis di dasar jurang. Yuyue memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerahkan paket itu. Pintu masuknya ada di celah lembah di tengah Gunung Jiupan. Aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana. Sentian mengambil bungkusan itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa liontin giok berukir pola pengusiran iblis dan sebotol eliksir hijau tua. Aromanya sedikit herbal, tetapi tidak setajam teh yang dia minum sebelumnya. Ia dengan santai memberikan liontin giok itu kepada Humasi, tetapi menyimpan pil-pilnya. Teknik kodensi hatinya dapat menyerap energi iblis, jadi pil-pil ini mungkin belum berguna baginya. Mengikuti pembudidaya iblis yang memimpin, mereka melewati hutan lebat di luar Gunung Jiupan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat energi iblis di udara. Pepohonan menjadi bengkok dan menghitam, dan sesekali terlihat tulang-tulang hewan besar di tanah, yang jelas-jelas telah digerogoti oleh iblis-iblis kuat. Celah lembah ada di depan. Pembudidaya yang memimpin jalan menunjuk ke jurang tak berdasar di depan. Udara racun abu-abu kehitaman berputar-putar di celah itu, dan suara samar seperti lolongan hantu dan lolongan serigala terdengar dari dalamnya. Hu masih berdiri di tepi celah, dan tiba-tiba seluruh badannya bergetar hebat. Ia mengeluarkan liontin giok yang patah dari tangannya. Liontin giok itu memancarkan cahaya putih redup saat itu, beresonansi dengan aura tertentu di celah tersebut. Ini, liontin giok leluhur keluarga Huku. Sebelumnya tidak bereaksi, tapi aku tidak menyangka akan pindah ke sini. Sentian memandangi liontin giok itu dan menyadari bahwa liontin itu terukir simbol-simbol yang mirip dengan peta kulit binatang. Ia pun mengerti, sepertinya leluhurmu memang pernah ke sini. Liontin giok ini mungkin kunci untuk membuka batasan-batasan luar. Dia mengeluarkan peta untuk memastikan lagi, lalu menunjuk ke bagian yang relatif sempit di sisi kiri celah lembah, turunlah dari sini. Menurut peta, akan ada tangga batu setelah melewati lapisan udara beracun. Hu masih memegang erat liontin giok itu di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Sentian, aku akan turun dan memeriksanya dulu. Ayo pergi bersama. Sentian memegang bahunya, dan kekuatan spiritual di badannya bersirkulasi, membentuk perisai emas muda untuk melindungi mereka berdua. Udara ini beracun, jadi berhati-hatilah. Mereka berdua melompat ke dalam celah, dan udara beracun menyelimuti mereka seperti lumpur lengket. Bau amis menusuk telinga dan hidung mereka. Jika bukan karena perisai kekuatan spiritual yang mengisolasi mereka, mereka mungkin akan langsung merasa pusing. Cahaya liontin giok di tangan Hu masih makin lama makin terang, dan racun di depannya otomatis terpisah ke kedua sisi, menyingkapkan lorong yang lebarnya hanya cukup untuk dilewati satu orang. Ini benar-benar berhasil. Hu masih terkejut sekaligus gembira, lalu mempercepat laju turunnya. Tidak diketahui berapa lama mereka turun, tapi akhirnya mereka menginjak tanah yang kokoh. Sentian mendongak dan melihat bahwa racun di atas telah tertutup lagi, seperti tirai tebal, sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita, hanya liontin giok di tangan Hu masih yang memancarkan cahaya putih redup, menerangi anak tangga batu di bawah kakinya. Tangga batu itu berkelok-kelok menurun, dan dinding-dinding batu di kedua sisinya dipenuhi garis-garis merah tua. Jika diperhatikan lebih dekat, garis-garis itu tampak seperti rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat. Sentian mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding batu, dan merasakan hawa dingin yang menusuk di ujung jarinya. Saat indera spiritualnya menyelidiki dinding batu, indera tersebut dipantulkan kembali oleh kekuatan dingin. Hati-hati, ada yang aneh dengan rune ini. Sentian mengingatkan dengan suara berat, mereka dapat melahap kesadaran spiritual. Jika kamu terlalu lama bersentuhan dengan mereka, kamu mungkin terinfeksi oleh roh jahat. Hu masih segera mengalihkan pandangannya dan mengangkat liontin giok itu lebih tinggi.
Jangkauan cahaya putih meluas dan samar-samar ia bisa melihat pintu batu yang rusiak di ujung tangga batu. Di pintu itu terukir 3 huruf purba jurang pemakaman iblis. Pintu batu itu terbuka sedikit, dan hembusan angin dapat terdengar dari dalam, bercampur dengan bisikan-bisikan samar, seakan-akan ada banyak jiwa yang dizalimi yang meratap di dalam. Humasi menggenggam erat pisau pendek di pinggangnya, detak jantungnya bertambah cepat tanpa sadar. Sentian, masuklah. Ayo, kita akan tahu saat kita masuk dan melihatnya. Sentian mendorong pintu hingga terbuka, dan aura iblis yang lebih kuat menyerbu ke arahnya. Cahaya keemasan pada perisai berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Di balik pintu terdapat sebuah koridor panjang. Dinding batu di kedua sisinya bertatakan kristal bercahaya, menerangi koridor seolah-olah siang hari. Tetapi cahaya ini berwarna hijau aneh, dan terasa dingin saat menyinari wajah. Lantai koridor dipenuhi tulang-tulang, ada tulang manusia, ada pula tulang iblis, dan bahkan beberapa kerangka binatang raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jelas sekali telah terjadi pertarungan brutal di sini. Tulang-tulang ini sangat tua, setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Sentian berjongkok untuk memeriksa kerangka iblis yang relatif utuh. Ia melihat lubang halus di tengkoraknya, dengan bekas luha bakar masih terlihat di tepinya. Dia mati karena senjata tajam, dan tewas dalam satu pukulan. Humasi juga mengambil tulang lengan manusia, yang di atasnya terukir tanda setengah jimat, yang agak mirip dengan simbol pada liontin gioknya. Ini adalah tanda jimat keluarga Huku. Mungkinkah leluhurku juga ikut serta dalam pertempuran di sini? Sentian berdiri dan menatap jauh ke dalam terowongan. Siapapun yang meninggalkan tempat ini, artinya bukan hanya ada batasan, tetapi juga sesuatu yang lebih berbahaya. Teruslah maju dan tetap waspada. Keduanya berjalan menyusuri koridor. Semakin jauh mereka masuk, udara semakin dingin dan bisikan-bisikan semakin jelas. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di telinga seseorang, menceritakan rasa sakit dan dendam. Siapapun yang tekadnya lebih lemah mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Humasi merasakan kulit kepalanya kesemutan dan dia segera mengerahkan sedikit kekuatan spiritual di badannya untuk melawan. Tetapi suara-suara itu menusuk telinganya seperti belatung yang menempel di tulangnya, membuat matanya menjadi gelap. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, berkonsentrasi dan tenang. Aliran kekuatan spiritual murni disuntikkan ke badan Humasi, seperti guntur yang meledak dalam pikirannya, dan bisikan-bisikan itu lenyap seketika. Humasi berkeringat deras dan terengah-engah, "Sial, aku hampir." Itu suara iblis yang memenuhi telingamu. Tatapan Sentian serius. Jiwa-jiwa sisa iblis purba di dasar jurang sedang menimbulkan masalah. Mereka tidak bisa menyerang kita secara langsung, jadi mereka menggunakan metode ini untuk mengganggu pikiran kita. Pegang liontin giok ini erat-erat, auranya dapat menekan jiwa-jiwa sisa ini. Humasi segera menempelkan liontin giok itu ke dadanya dan merasa jauh lebih tenang. Keduanya terus bergerak maju, dan sebuah percabangan jalan muncul di ujung koridor. Lorong di sebelah kiri dipenuhi bau samar darah, sementara suara gemericik air terdengar dari sebelah kanan. Sentian memeriksa peta dan menemukan bahwa peta itu hanya menandai lokasi gerbang batu, dan ada ruang kosong setelah percabangan jalan. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari jalan kembali. Ia melihat lorong di sebelah kiri. Bau darahnya terlalu kuat. Aku khawatir ada makhluk hidup. Ayo kita ke kanan dulu. Lorong di sebelah kanan relatif kering, dan tanahnya tertutup kerikil. Setelah berjalan sekitar 1 batang dupa, bagian depan tiba-tiba terbuka dan sebuah gua besar muncul. Di tengah gua terdapat sebuah kolam air berwarna hijau tua, dengan kabut putih mengambang di permukaannya, memancarkan aroma harum yang samar. Ini, Humasi mendekati kolam air dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya ketika dia dihentikan oleh Sentian. "Jangan sentuh, ada yang aneh dengan air ini." Sentian menunjuk kabut yang mengambang di air dan berkata, "Kabut itu mungkin tampak harum, tetapi sebenarnya sangat beracun. Setelah terhirup, roh jahat akan merusiak meridianmu." Dia mengeluarkan botol porselen dari bungkusnya, menuangkan pil ke dalamnya, menghancurkannya, dan menaburkan bubuknya ke dalam kolam. Saat bubuk itu jatuh ke dalam air, terdengar suara mendesis, gelembung-gelembung muncul di permukaan air berwarna hijau tua, dan kabut putih dengan cepat menghilang seperti es dan salju yang berhadapan dengan api yang berkobar. Itu memang beracun. Sentian menarik tangannya,
Kolam air ini seharusnya digunakan untuk mengisolasi sesuatu. Mari kita berjalan memutarinya. Keduanya berjalan hati-hati di sepanjang tepi kolam. Dinding batu gua dihiasi lebih banyak kristal gelap, dan cahayanya semakin terang. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah platform batu di sisi lain kolam, dan sepertinya ada sesuatu di atasnya. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam, dan tentakel hitam setebal ember tiba-tiba melompat keluar dari air dan melecut ke arah punggung Humahsi. Hati-hati, Sentian bereaksi sangat cepat, mendorong Humahsi menjauh dan sekaligus mengeluarkan pedang pembunuh naga. Energi pedang emas menyapu dan memotong tentakel itu menjadi dua bagian. Darah hitam menyembur keluar dengan bau menyengat, lalu jatuh ke tanah dan menimbulkan lubang-lubang kecil. Raungan tajam terdengar dari kolam, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, seperti ular piton yang menari, dan menyerang kedua orang itu dengan panik. Itu naga iblis. Humahsi mengenali monster itu. Buku-buku purba mencatat ada binatang penjaga di jurang pemakaman iblis yang memakan air beracun. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di kolam air ini. Mata Sentian terfokus, dan pedang roh di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menebas tentakel penyerang. Namun, tentakel-tentakel ini seakan tak berujung. Ketika satu terputus, tentakel lain akan segera tumbuh, dan kecepatannya semakin cepat, memaksa kedua pria itu mundur berulang kali. Ini bukan solusi. Kita harus menemukan bentuk aslinya. Sentian berteriak, dan kekuatan spiritual di badannya meledak tanpa ragu. Perisai emasnya mengembang dan menepis semua tentakel yang menyerang. Master Hu, coba gunakan liontin giokmu. Humahsi segera mengangkat liontin giok di atas kepalanya, dan cahaya putih tiba-tiba meledak, menerangi seluruh gua seperti matahari kecil. Monster di kolam itu tampak sangat takut pada cahaya. Raungannya semakin menyakitkan dan serangan tentakelnya pun melambat. Ini berhasil. Humahsi merasa gembira dan berjalan menuju tengah kolam sambil memegang liontin giok. Kemanapun cahaya putih itu lewat, tentakel hitam itu menarik dirinya masuk ke dalam air, dan air hijau tua itu mulai berputar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengebor keluar dari dasar air. Sentian memanfaatkan kesempatan itu, melesat ke tepi kolam, dan mengerahkan seluruh indera spiritualnya, hingga akhirnya terkunci pada sosok besar di dasar kolam. Itu adalah naga hitam raksasa yang panjangnya puluhan kaki, dengan sepasang tanduk melengkung di kepalanya. Matanya seperti dua lentera merah darah, menatap tajam ke arah dua orang di tepi pantai. Binatang iblis, kamu cari kematian. Sentian mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga menggores busur emas di udara, menebas ke arah kolam air dengan momentum menghancurkan dunia. Energi pedang jatuh ke air, menimbulkan gelombang besar. Air di kolam terbelah dua seperti selembar kain, memperlihatkan badan bersisik naga ajaib yang besar. Naga iblis itu meraung marah, membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan aliran racun hitam, menyapu ke arah Sentian. Sentian mengarahkan jari-jari kakinya dan menghindari racun itu seperti hantu. Pada saat yang sama, ia membuat gerakan tangan dengan tangan kirinya, dan teknik kondensi hati di badannya mulai bekerja. Seberkas cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya dan tepat mengenai kepala naga iblis itu. Ah, naga ajaib itu menjerit melengking, dan badan besarnya berguling-guling liar di kolam, memercikkan air yang membasahi seluruh gua. Humahsi mengambil kesempatan itu untuk memaksimalkan cahaya liontin giok itu, dan cahaya putih itu menusuk mata naga iblis bagaikan pedang tajam. Naga iblis itu menutup matanya karena kesakitan, dan badan besarnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kolam. Sekarang, saatnya. Mata Sentian berbinar, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus titik vital naga iblis. Darah hitam menyembur keluar seperti air mancur, dan badan naga iblis itu bergerak beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti bergerak. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Kekuatan naga iblis ini sebanding dengan pembudidaya tingkat ketiga di alam keabadian duniawi. Humahsi menatap Mahiyat di tanah dengan rasa takut yang masih tersisa. Jurang pemakaman iblis baru saja dimulai, dan ada binatang penjaga yang begitu kuat. Aku khawatir itu akan lebih berbahaya nanti. Sentian bangkit berdiri, berjalan ke arah bangkai naga ajaib itu, mengulurkan tangannya dan meraba-raba kepalanya sejenak, lalu mengeluarkan ramuan batin berwarna hitam. Ramuan batin itu memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi energi yang terkandung di dalamnya amat murni.
Ramuan batin ini mungkin berguna. Sentian menyimpan ramuan batinnya dan berkata, meskipun energi iblis itu kuat, energi itu dapat dimurnikan dan juga dapat membantu meningkatkan kekuatan kita. Mari kita istirahat dulu, memulihkan kekuatan kita, lalu melanjutkan perjalanan. Ia memandang platform batu di seberang kolam. Cahaya di sana tampak lebih terang daripada cahaya di sekitarnya, jadi ia berpikir pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan naga iblis ini mungkin adalah penjaga platform batu itu. Air di dalam gua berangsur-angsur kembali tenang setelah kematian naga iblis, tetapi permukaan air yang awalnya berwarna hijau tua kini memiliki warna hitam samar dan mengeluarkan bau amis yang lebih kuat. Sentian bermeditasi di tepi kolam, mengatur napas, dan berlatih teknik kondensi hati untuk menyerap roh jahat di sekitarnya guna memulihkan kekuatan spiritual yang baru saja hilang. Sementara itu Humahzi dengan penasaran berjalan ke platform panggung batu di seberang tepian. Platform batu itu tertutup lapisan debu tebal, dan di atasnya terdapat sebuah kotak perunggu. Permukaan kotak itu diukir dengan rune yang sama seperti pada liontin Gyeokwijen, tetapi lebih rumit dan canggih. Tepat saat ia hendak meraihnya, Sentian menghentikannya, jangan bergerak. Ada penghalang di kotak ini. Sentian mendekat dan mengamati dengan saksama rune pada kotak perunggu itu, sedikit mengernyit, ini adalah formasi segel keluarga Hu. Sepertinya kotak ini memang ada hubungannya dengan keluargamu. Apakah orang-orangku meninggalkannya? Apa isinya? Hu masih terkejut sekaligus gembira. Sulit untuk mengatakannya. Sentian mengumpulkan jejak kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh rune di permukaan kotak. Rangkaian rune ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung misteri. Begitu dibuka paksa, bisa memicu serangan balik. Pernahkah kamu melihat formasi rune serupa? Hu masih berjongkok dan meletakkan liontin giok di samping kotak. Cahaya putih pada liontin giok bergema bersama rune pada kotak dan mulai berputar perlahan. Rune ini, aku pernah melihatnya di ilustrasi buku-buku purba klanku. Sepertinya ini adalah formasi rune untuk verifikasi garis keturunan. Hanya garis keturunan klan Hu yang bisa membukanya. Ia mengikuti metode yang tercatat dalam kitab-kitab purba dan meneteskan darah dari ujung jarinya ke liontin giok tersebut. Liontin giok itu langsung memancarkan cahaya menyilaukan dan menyatu dengan kotak perunggu. Tulisan-tulisan pada kotak itu tampak hidup, mengalir mengikuti jalur cahaya, menimbulkan suara klik pelan dan terbuka perlahan. Tidak ada emas, perak atau perhiasan di dalam kotak itu, hanya gulungan kulit binatang yang menguning dan sebuah token hitam. Beberapa baris karakter purba ditulis pada kulit binatang dengan tinta merah tua, dan kata Hu terukir di token tersebut. Tepinya dihiasi kristal-kristal kecil, memancarkan fluktuasi samar kekuatan spiritual. Ini, token pemimpin klan Huku. Hu masih mengambil token itu, gemetar karena gembira. Konon, hanya ketua klan yang boleh memilikinya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Sentian mengambil kulit binatang itu dan membukanya. Tulisan di atasnya samar dan sulit dipahami. Untungnya, ia telah mempelajari aksara purba dan hampir tidak dapat memahami makna umumnya. Kulit binatang itu mencatat asal-usul jurang pemakaman iblis. Dahulu kala, tempat ini merupakan medan perang tempat manusia dan iblis saling bertarung di zaman purba, dan banyak sekali orang kuat yang tewas di sana. Kemudian, seorang ahli jimat yang kuat membentuk formasi besar dan menyegel monster-monster Mahtei di dasar jurang tersebut, maka dari itu dinamakan jurang pemakaman iblis. Master jimat yang menyusun formasi itu tidak lain adalah leluhur keluarga Hu. Leluhurmu sebenarnya adalah seorang ahli jimat purba. Sentian menatap Humahzi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ditulis di kulit binatang itu bahwa ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyegel monster di dasar jurang. Sebelum Mahtei, ia menyembunyikan sebagian warisan jimat itu di kedalaman jurang pemakaman iblis, berharap keturunannya di generasi mendatang dapat mewarisi warisannya dan melindungi Gunung Jiupan. Sentian akhirnya mengerti mengapa mantra Humahzi begitu kuat. Humahzi menatap tulisan di kulit binatang itu, matanya memerah, ternyata keluarga Huku bukan keluarga biasa. Leluhur kami memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi mengapa kami akhirnya dimusnahkan? Sentian terus membaca, dan bagian belakang kulit binatang itu mencatat rahasia yang mengejutkan. Segel jurang pemakaman iblis tidaklah abadi. Segel itu dapat melemah setiap 1000 tahun.
Misi keluarga Hu saat itu adalah memasuki jurang pemakaman iblis ketika segelnya melemah dan memperkuat kembali formasi jimat. Namun 2800 tahun yang lalu, segel itu tiba-tiba menjadi tidak normal, dan monster di dasar jurang hampir keluar. Keluarga Hu mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menekannya, tetapi mereka rusiak pareh dan diserang oleh kekuatan tak dikenal. Sepertinya pemusnahan keluarga Hu mungkin terkait dengan segel jurang pemakaman iblis. Sentian meletakkan kulit binatang itu dan berkata, kekuatan tak dikenal itu mungkin mencoba menggunakan monster itu untuk menghancurkan segel, atau mengingini warisan jimat peninggalan leluhurmu. Hu masih mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, tidak peduli siapapun itu, aku harus mencari tahu. Dia dengan hati-hati menyimpan token leluhur dan kulit binatang itu, seolah-olah dia sedang memegang harapan seluruh keluarga. Sentian mengarahkan pandangannya ke kedalaman gua, di mana ada pintu batu sempit dengan rangkaian simbol yang sama terukir di atasnya seperti kotak perunggu. Sepertinya ini pintu masuk yang sebenarnya. Ayo pergi. Dengan token pemimpin klan, formasi jimat di gerbang batu runtuh dengan sendirinya, dan mereka berdua berhasil memasuki area berikutnya. Ini adalah koridor panjang dengan rune yang diukir di dinding batu di kedua sisinya. Berbeda dari yang terlihat sebelumnya, rune ini memancarkan cahaya keemasan redup dan jelas merupakan peninggalan para master rune manusia. Rune-rune ini dapat mengusir roh jahat. Sepertinya rune-rune ini diturunkan oleh leluhurmu. Sentian mengulurkan tangan dan menyentuh rune-rune itu, merasakan kekuatan lembut mengalir ke badannya. Dengan rune-rune ini, kita seharusnya bisa menghindari sebagian besar bahaya. Di ujung koridor terdapat sebuah ruangan batu besar. Di tengahnya terdapat sebuah prasasti batu setinggi 3 meter yang diukir dengan rune padat dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ada beberapa kerangka berserakan di sekitar prasasti batu. Dan dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti anggota klan Hu. Ini adalah leluhur keluarga Huku. Hu masih menatap jimat yang tersisa di tulang, matanya kembali berkaca-kaca. Mereka seharusnya datang untuk memperkuat segel, tetapi mereka tidak bisa kembali. Sentian berjalan mendekati prasasti batu itu dan mengamati rune-rune di atasnya dengan saksama. Semakin ia mengamati, semakin ia merasa ketakutan di hatinya. Formasi rune ini sangat indah, mengandung kebenaran hakiki langit dan bumi, jauh melampaui pemahamannya tentang teknik rune. Dia mencoba menyelidiki kesadaran spiritualnya ke dalam rune, dan benar-benar merasakan aliran informasi yang besar mengalir ke dalam pikirannya, yang semuanya adalah wawasan dan teknik tentang rune. Bersambung.